selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Sore ini kembali bersama saya Roni Yusra dalam program Untukmu Jambi. Dan sebagaimana ketahui bahwa saat ini kita sedang menghadapi bulan suci Ramadan, dan itu artinya yang paling dinanti-nanti oleh masyarakat muslim Indonesia salah satunya adalah mudik Idul Fitri atau dikenal dengan mudik lebaran. Tapi ada yang unik dari dua kali Idul Fitri ini, yakni adanya larangan mudik dari pemerintah, khususnya sebagai implikasi ataupun dampak dari kehadiran COVID-19, terutama khususnya ini kita sedang membahas di Jambi. Dan untuk masalah tersebut telah hadir bersama kami dua narasumber yang tentunya nanti akan berdialog dan berdiskusi bersama kita. Yang pertama telah hadir Bapak Dr. Andes Haji Hambali MSI, Sekretaris BKD Provinsi Jambi. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sehat nih Pak. Alhamdulillah. Baik, pemirsa juga telah hadir bersama kita di studio TVRI Jambi, anggota Satgas COVID-19 Provinsi Jambi, Bapak Ahmad Fauzi SHMS. Assalamualaikum, selamat sore Pak Fauzi. Waalaikumsalam, selamat sore Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik-baik. Baik. Pemirsa, selama 60 menit depan kita akan tentunya berdialog dan tentu juga berdiskusi bersama dua narasumber kita terkait mengenai larangan mudik Idul Fitri pada tahun 2021. Baik, sebelum ke Pak Fauzi, saya mau ke Pak Ahmad itu. Pak, tentu sebelum bahas larangan mudik juga nih, ASN khususnya di dalam lingkup Pemprov Jambi tentunya pelayanan terhadap masyarakat sebagai implementasi dari pelayanan publik kan harus terus selalu berjalan. Nah, di tengah COVID plus Ramadan, ada perubahan jam kerja atau ketentuan-ketentuan khusus tentang jam kerja untuk lingkup Pemprov Jambi? Memang terima kasih Pak Doni. Perlu kami informasikan kepada Pak Doni, pada kita semua, bahwa memang terkait dengan kondisi kita yang masih dalam kondisi wabah COVID-19, maka untuk mengurangi dampak penyebaran virus ini, pemerintah mengatur jam kerja bagi ASN. Bahwa memang di awal-awal COVID tahun 2020 yang lalu kita sempat memberlakukan di beberapa unit kerja itu dengan bekerja di rumah, WFH. Kemudian ada juga yang kita berlakukan pembagian shift kerja. Jadi memang kalau kita kerja normalnya itu dari pukul 7.15 kita sampai pukul 16 sore. Maka dengan ada pembagian sistem shift ini kita dibagi dua gitu. Dibagi dua? Iya, ada yang bekerja dari 7.15 sampai pukul 12, ada yang pukul 12 sampai pukul 4 sore gitu. Jadi separuh gitu personel kita, kita bagi dua? Iya, bagi dua. Nah, kalau khusus Ramadan sendiri apakah juga berlaku yang sama? Di saat Ramadan ini ada kebijakan terbaru yang kita lakukan di Pemprov Jambi, bahwa mulai 1 April 2021 ini kita kembali ke tata kerja normal gitu. Artinya, kembali normal? Ya, tata kerja normal maksudnya dari sisi jumlah ASN yang masuk petugas itu semua normal, tidak ada sistem shift sudah dihapuskan. Kita kembali ke normal, semua masuk dari pukul 7.15 sampai pukul 16 sore. Nah, khusus untuk di bulan Ramadan ini kita ada dispensasi waktu. Oh, dispensasi waktu? Dispensasi waktu. Karena kita dalam waktu kerja normal itu satu minggunya 37,5 jam. Sekarang dikurang menjadi 32,5 jam. Jadi kita saat ini masuk pukul 7.15, itu pulangnya pukul 15 sore. 15 sore. Istirahatnya dari pukul 12 sampai 12.30. Baik, sebelum ke Pak Fauzi, ada juga yang masih menarik ini, Pak. Beberapa waktu lalu, khususnya di 2020 lalu, di awal-awal pandemi COVID-19 itu masuk ke Indonesia dan khususnya Jambi ini, beberapa kegiatan tentu di Pemprov itu terpaksa dihentikan, termasuk misalnya kegiatan meeting, perjalanan dinas dan sebagainya. Kalau sejauh ini untuk meeting dan perjalanan dinas sendiri? Jadi kita kalau pertemuan sifatnya tatap muka secara langsung ya, dengan mengerahkan jumlah peserta yang besar, itu memang kita hindari betul. Nah, jadi kita mendorong pertemuannya melalui virtual ya. Kita adakan pertemuan secara virtual. Jadi memang pertemuan tatap muka secara langsung memang betul-betul kita hindari, karena memang kemarin kan wabahnya di 2020 betul-betul sudah memuncak betul gitu. Apalagi sempat masuk ke lingkungan Pemprov juga. Iya. Jadi memang kita hindari betul pertemuan tatap muka secara langsung. Kita dorong pertemuan secara virtual, baik kita dengan antar OPD di Pemprov maupun dengan pemerintah kabupaten kota gitu. Apalagi dengan pemerintah pusat. Pusat memang dari awal sudah mulai mendorong gitu. Karena lebih efektif Pak ya. Iya, kalau untuk perjalanan dinas sendiri Pak? Ya memang sangat kita kecuali yang sifatnya urgensi betul gitu. Kita memang kebijakan di Pemprov
membatasi betul perjalanan dinas ke luar daerah, baik maupun dalam daerah gitu. Sepanjang tidak begitu urgen, kita diminta untuk bisa menahan diri. Apalagi pusat juga lebih menekankan adanya tatap muka saja. Iya, Tidak menyarankan adanya tatap muka. Iya. Baik. Saya ke Pak Fauzi nih. Pak Fauzi, tentu masyarakat Jambi kehadiran Satgas Covid nih, kalau udah di TVRI Pak Fauzi selalu ditunggu-tunggu, itulah update terkini. Nah, perkembangan terkini. Apalagi bisa dikatakan ya, mungkin bisa kita katakan masyarakat ini mulai ketinggalan informasi nih Pak tentang perkembangan Covid. Nah, sebenarnya di Jambi hari ini untuk up to date sendiri seperti apa beritanya Pak? Baik, terima kasih Pak dan para pemirsa sekalian. Memang dalam rangka penanganan COVID kita tetap terus berlangsung karena sekarang ini arahnya itu sekarang sudah mulai bergeser ke vaksinasi gitu kan. Jadi kita lebih dominan ke vaksinasi sehingga seolah-olah tentang tingkat keterpaparan konfirmasi COVID seolah-olah dihilangkan. Tidak. Kita setiap hari tetap update dari Satgas COVID. Yang mana pada hari tanggal 18 kemarin update terakhir itu terkonfirmasi sekitar 42 orang masih. Penambahan terjadi, sehingga kita ini sekarang ini sudah hampir di 6.800-an, 6.900-an. Oh, total dari awal. Iya, total semuanya. Tapi yang menggembirakan adalah tingkat kematiannya itu masih di 1,7%. Sementara kalau dilihat secara nasional sebenarnya tingkat kematiannya sudah 2,7. Tapi kalau kita di Jambi itu masih 1,7 tadi, sehingga itu hal yang menggembirakan. Dan kemudian yang paling mungkin yang menjadi beban berat itu adalah angka kesembuhannya. Angka kesembuhan itu sebenarnya dari 9.000 sekian itu, dari 6.000 sekian itu seharusnya sembuhnya itu ya 5.500 atau tinggal 500. Tapi kita di Jambi masih, saya lihat itu masih di angka 5.000 sekian, jadi masih di angka 80 sekian persen gitu ya. Iya, jadi itu yang mungkin. Tapi ini menjadi pertanyaan yang sangat serius juga. Kenapa demikian? Apakah memang tingkat kesembuhannya yang memang lambat di Jambi, atau memang ada yang belum terlaporkan gitu? Atau justru memang karena terlalu banyak yang isolasi mandiri begitu Pak? Nah, kemungkinan itu ada. Jadi yang diisolasi mandiri tadi walaupun mereka sembuh tetapi tidak melaporkan, sehingga seolah-olah masih dalam perawatan. Padahal secara faktual sudah sembuh. Secara faktual sudah sehat gitu. Kalau kita lihat dari fasilitas pemerintah yang ada, baik di rumah sakit, tingkat hunian di rumah sakit rujukan COVID, sampai kepada rumah isolasi, ternyata angka itu tidak mencukupi lagi gitu. Bahkan sedikit gitu. Tapi kalau faktualnya justru menurun jumlah pasien yang dirawat misalnya. Iya, secara faktual sekarang pasien yang ada di pelayanan kita di rumah sakit maupun di rumah isolasi itu menurun. Menurun jauh pada posisi sekarang ini. Padahal kalau dilihat dari angka, kalau dilihat dari angka, tapi itu tadi antara kesembuhan baru 80%, sementara yang meninggal cuma 1,7%. Kemana yang lainnya itu kan gitu. Jadi mungkin itu tadi ada yang isolasi mandiri dan mungkin sudah sehat, tetapi tidak terlaporkan dengan baik, sehingga dengan demikian masih dianggap masih dalam perawatan gitu. Tapi artinya ini menjadi PR kita bersama Pak, bukan cuma pemerintah, termasuk juga masyarakat untuk lebih update gitu tentunya. Harapannya memang begitu, seluruh elemen masyarakat berkontribusi. Yang penting adalah masyarakat juga sudah paham terpapar COVID itu bukanlah suatu hal yang apa namanya aib, bukanlah suatu cobaan atau apapun, tetapi itu adalah memang penyakit yang memang datang dengan sekarang ini namanya juga pandemik. Jangankan saja Indonesia sudah mengglobal, makanya pandemi kan gitu. Dan memang itu harus kita terima dan siap untuk kita laporkan kalau terjadi di antara keluarga kita gitu. Baik, Pak Hambali, 2020 ada salah satu hal juga nih sebelum kita masuk ke cuti nih, kepada mudik nih, khususnya ASN nih. Ada hal yang ditunggu-tunggu sebenarnya masyarakat Indonesia, salah satunya lagi tiap tahun itu adalah penerimaan ASN. 2020 kita sempat stop, dan bagaimana 2021 Pak? Jadi memang untuk Permasi 2000 dan 2021 memang digabung di satu ya di tahun 2021 ini. Oh digabung? Iya digabungkan, karena itu kebijakan dari pemerintah pusat. Memang pemerintah sudah di media massa sudah ramai ya. 2021 kita melakukan penerimaan. Ada yang namanya CPNS, ada yang namanya pegawai pemerintah dan penjaga kerja, P3K, ada namanya pendidikan kedinasan. Nah, ini ada 3 skema yang ditawarkan oleh pemerintah pusat ini. Saat ini untuk yang pendidikan kedinasan sudah mulai berlangsung nih.
Ada beberapa sekolah kedinasan sudah mulai melakukan penerimaan Tetap dengan protokol COVID. ya tetap dengan standar protokol COVID. Pengumuman sudah mulai berjalan nih. Ada beberapa sekolah kedinasan yang sudah buka. Cuma untuk CPNS dengan P3K sampai saat ini kita belum terima formasinya gitu. Oh, formasinya berapa belum. formasinya yang ditetapkan untuk Provinsi Jambi maupun kabupaten kota dalam Provinsi Jambi. Jadi sampai ini masih kita menunggu berapa formasi yang diberikan untuk kita, berapa formasi CPNS, berapa formasi P3K. Termasuk mungkin juga ini kan di tengah pandemi Pak, karena memunculkan potensi yang sangat besar untuk timbulnya kerumunan dan sebagainya tentunya ini. Jadi mekanisme pendaftarannya semua secara online. Online. Jadi yang persyaratan juga tidak begitu banyak, hanya sedikit yang harus diupload oleh calon peserta. Jadi mereka harus mendaftar ke SSCN-nya pemerintah, nanti baru diarahkan ke formasi mana yang dituju di pemerintah mana. Apakah di instansi pemerintah pusat, kementerian lembaga, atau pemerintah daerah, atau di provinsi atau kabupaten kota. Jadi setelah itu mereka langsung diarahkan ke masing-masing instansi yang dituju. Jadi memang semua online. Proses tesnya memang di pengalaman kita di tahun 2020 yang lalu. Oh ya, yang sempat SKB-nya kemarin ya di 2020 ya. SKD-nya itu masih kondisi normal, 19 ya. Kemudian SKB-nya sudah kondisi COVID, pakai standar COVID. Jadi memang untuk pelaksanaan tempat itu ada perubahan. Yang selama satu ruang itu kapasitasnya 800 orang, dikurangi separuh, jadi 400. Jadi durasinya satu hari itu 5 kali seleksi, berubah maksimum 3 kali. Jadi memang kita ada spare waktu yang lebih panjang jadinya untuk melaksanakan seleksi SKB di tahun 2020 yang lalu. Dan tentu 2021 kalaupun jadi tentu akan sangat dengan protokol COVID. Standar protokol COVID ya. Jadi mungkin kita merencanakannya penambahan waktu yang lebih panjang. Lebih panjang. Baik. Saya ke Pak Fauzi lagi. Pak, salah satu juga ini, sebelum juga kita masuk kepada isu persoalan larangan mudik ini. Salah satunya adalah tentang vaksin. Dan hari ini kita juga melihat animo masyarakat dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya vaksin ini juga terlihat mulai menggeliat begitu. Nah, sejauh mana perkembangan vaksin di Provinsi Jambi, Pak? Baik, makasih. Memang vaksin ini sebagaimana dalam ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah, kan sudah jelas dalam undang-undangnya itu bahwasanya pengadaan vaksin ini adalah kewenangan pusat. Sementara untuk pelaksanaannya dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten gitu ya. Nah, yang harus kita pahamin bahwasanya dalam rangka pemberian vaksin ini kan sudah dibagi 4 tahap. Yang pertama, tahap pertama itu adalah untuk tenaga kesehatan. Yang kedua adalah untuk lansia dan pelayanan publik. Yang ketiga nanti, tahap 3 nanti masyarakat rentan. Nah, yang keempat masyarakat lainnya yang berdosen itu. Yang diperkirakan ataupun menurut kalau skenario pertama itu dari Kementerian Kesehatan memang diharapkan bisa selesai di bulan Maret ataupun bulan Juni 2022. Tapi Pak Presiden minta percepatan, minta upaya percepatan sehingga diharapkan di Desember 2021 ini sudah tuntas itu semuanya. Sudah tuntas semua seluruh rakyat Indonesia. Iya. Dengan sasaran itu 180 juta tadi untuk seluruh Indonesia ya. Tapi dengan angka sebegitu banyak, dengan tentunya dengan ketersediaan vaksin, SDM, fasilitas, tentunya apakah memungkinkan? Ini yang menjadi seru, menjadi pertanyaan itu kan gitu. Di satu sisi kita memang disuruh untuk melaksanakan itu, tapi dengan ketersediaan ataupun keberadaan vaksin yang begitu memang sangat datangnya itu sangat sedikit-sedikit. Apalagi kita importnya itu kan yang namanya import dari dari Sinovac ataupun dari namanya nanti AstraZeneca sementara sudah membatalkan kan? Nah, itu tentu mengalami kendala nanti. Nah, dengan demikian kita lihat saja di Jambi contohnya itu. Di Jambi itu kan seharusnya kan jumlah nakes kita itu 23.000. Kemudian lansia dan publik itu pelayanan publik itu sekitar 505.000. Sehingga dijumlahkan sekitar 530.000 lah ya. 530.000 sasaran. Dengan demikian kalau kali 2 dosis berarti dia itu berarti sekitar 1060-an ya. Nah, tetapi yang sekarang sampai datang vaksin baru 260. Iya. Baik, lebih lanjut kita tahan dulu Pak Fauzi. Pemirsa jangan kemana-mana karena Untuk Mujambi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Untuk Mujambi dan kita masih membahas tentang larangan mudik khususnya Idul Fitri tahun 2021 ini. Baik, saya ke Pak Hambali. Pak,
khususnya bagi ASN tentunya. Kalau dalam perspektif Anda tentu perspektif ASN. Nah, bagaimana sebenarnya hal yang mungkin sudah ada aturan atau seperti apa regulasi yang mengatur tentang larangan mudik 2021 ini, Pak? Iya. Baik, Pak Dodi. Sebagaimana kita ketahui sudah menjadi budaya kita ya di Indonesia. Dan paling ditunggu-tunggu. Iya. Ini momen yang paling diharapkan oleh sebagian besar kita gitu kan. Untuk berkesempatan untuk bersilaturahmi, bertemu dengan keluarga yang mungkin selama ini jarang berjumpa gitu ya. Ini betul-betul yang diharapkan untuk bisa berkumpul bersama keluarga. Namun karena kondisi kita dalam kondisi COVID, jadi memang pemerintah berharapkan bahwa ASN ini betul-betul bisa menjadi contoh gitu kan, contoh bagi masyarakat di Indonesia untuk bisa menjalani pola hidup yang sehat, membantu mendorong pemerintah untuk mencegah melakukan penularan COVID-19 ini. Makanya pemerintah berkesimpulan bahwa di masa-masa libur ini potensi peningkatan itu akan terjadi. Oleh karenanya pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pelarangan melakukan kegiatan mudik gitu ya. Nah, jadi di tahun 2021 ini sudah keluar peraturan surat edaran dari Menteri Pendayangan Aparatur Negara dan Birokrasi nomor 8 tahun 2001 tentang pembatasan bepergian. Pembatasan bepergian atau mudik lah gitu kan. Bagi pegawai ASN. Jadi memang seluruh ASN diharapkan tidak melakukan kegiatan mudik. Kecuali ada pengecualiannya gitu. Kecuali ada orang-orang tertentu ya, mereka karena panggilan tugas. Panggilan tugas. Jadi larang ini berlaku mulai tanggal 6 Mei sampai dengan tanggal 17 Mei 2021. Namun ada pengecualiannya. Tadi mereka yang bertugas, misalnya gini, kita teman-teman ada satu bencana di satu daerah terjadi dalam kondisi suasana larangan mudik. Kan tidak mungkin nih, petugas satu turun tangan. Misalnya BPBD, sebagainya BPBD, gitu. Teman-teman di kesehatan, di sosial harus turun. Tapi mereka dengan surat tugas, itu diperbolehkan. Kemudian juga mereka pegawai-pegawai yang punya urusan-urusan yang sifatnya mendesak. Misalnya ada keluarga yang sakit di daerah lain, mungkin ada kemalangan, meninggal dunia keluarganya gitu, yang mengharuskan mereka untuk berjumpa ke sana, berangkat ke sana gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu apakah juga memerlukan izin atasan secara tertulis atau seperti apa? Iya, semua ada mekanismenya. Semua harus ada izin tertulis ya. Kalau dinas kan jelas nih ada surat perintah tugasnya. Kalau mereka berpergian karena alasan penting, itu juga ada cuti alasan penting. Tapi kan mungkin karena sifatnya emergency, mereka harus segera berangkat, itu minimal udah keterangan izin sementara dari atasan yang bersangkutan. Ini dijadikan dasar bahwa mereka diberikan kesempatan untuk bisa berpergian pada saat waktu-waktu pelarangan mudik ini. Nah, ada sisi yang sedikit sering dimultitafsirkan nih tentang cuti alasan penting nih, Pak Fauzi. Nah, bagaimana jika misalnya dalam rangka larangan mudik itu ada yang mengajukan cuti alasan penting begitu? Jadi dan urgensinya bisa kita kan masih sumir-sumir ini. Kalau tadi kan jelas ada keluarga yang sakit, meninggal dunia seperti apa begitu. Lalu bagaimana yang sumir ini tadi? Cuti alasan penting kan ada beberapa sebab yang bisa dikatakan tidak alasan penting. Misalnya tadi ada meninggal dunia, sakit. Ada keluarga yang sakit, atau saat itu mungkin mengurus pendidikan anak, itu bisa, atau yang melahirkan gitu kan. Ini bisa diberikan, tapi kan semua harus dengan proses seleksi yang ketat lah dari atasannya untuk menentukan apa benar nih. Jangan-jangan hanya satu rekayasa gitu ya. Jadi memang kita tegaskan kepada kepala OPD-nya untuk melakukan verifikasi lah gitu, benar nggak nih kondisinya bisa diberikan cuti alasan penting gitu kan. Artinya memang perlu dilakukan pengawasan dan akan dilakukan pengawasan itu. Nah, baik, saya ke Pak Fauzi lagi. Pak, sasaran ini ternyata bukan ASN, tapi bisa dikatakan seluruh masyarakat ini. Ada himbauan larangan mudik. Nah, apa benar seperti itu, Pak? Ya, pada umumnya memang tujuannya memang adalah dalam rangka pembatasan, dalam rangka pencegahan COVID kan sebenarnya. Karena Menpan RB itu ya kepada ASN yang ASN. Tetapi sebenarnya larangan mudik itu dari Kasatgas COVID. Pak Doni Monardo sudah keluar. Sudah ada keluar. Dan kemudian juga sebenarnya ini harus kita kaitkan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 7 ya kalau nggak salah tentang
PPKM skala mikro. Ya. Yang kebetulan memang Jambi itu tidak masuk menjadi daerah menjadi dalam instruksi itu, tetapi di situ disebutkan sepanjang daerah Ya. berinovasi, silakan saja mengikuti pola itu gitu. Artinya kembali kepada aturan turunan di daerah lagi. Ya, karena nanti ini pembatasan mudik ini akan sangat efektif apabila nanti disambut dengan kebijakan tentang PPKM skala mikro tadi. Artinya tidak perlu ini menyasar lingkungan yang lebih luas begitu. Tidak. Itu unggulnya memang surat edaran ini dan berkesinambungan antara Permenpan RB ini dengan instruksi Menteri Dalam Negeri dan instruksi Kasatgas, Satgas Covid, ini sebenarnya sangat tepat gitu. Bahwasanya posko itu ada posko paling terendah yaitu di desa dan kelurahan. Ya. Mereka itu lagi nanti akan mantau pendatang-pendatang tadi itu. Kita terlepas dari tidak ASN ya, termasuk pendatang semuanya. Di situ akan lebih efektif memang setiap pendatang. Setiap pendatang, siapapun dia. Siapapun dia, mereka akan memperlakukan tentang karantina 5x24 jam. Tapi itu yang menyelenggarakan desa. Nah, tapi sejauh ini di Provinsi Jambi apakah hal-hal seperti itu sudah berjalan, Pak? Tidak, memang untuk di Jambi karena memang instruksi Menteri Dalam Negeri itu nomor 7 itu Tidak menyasar. hanya menyasar sekitar 15 provinsi ya. Yang memang benar-benar Zona merah ya. zona merahnya itu karena ada syarat-syaratnya itu ya, tingkat kematiannya tinggi, tingkat keterpaparannya provinsi itu sangat tinggi, maka dijadikanlah tadi dalam PPKM skala mikro tadi itu gitu. Sehingga mereka yang menjadi dapat. Tapi di luar itu provinsi lain juga boleh. Dan saya berinovasi. Iya, berinovasi. Saya dengar kemarin beberapa keterangan rilis dari BNPB, cuma saya dari pusat saya dengar memang Jambi juga ada yang membuat posko itu tadi. Saya belum dapat benar di mana. Nanti kita coba akan telusurin apakah di kabupaten mana ini yang membuat ini. Dan itu suatu inovasi gitu. Kami memang untuk sementara saya belum bisa mendeteksi. Tapi menurut laporan dari